Sofian, tadi Anda dalam keynote speech, Bapak menyebut ekonomi akan bangkit pasca COVID-19. Prediksi Anda kapan tekanan ini akan berakhir? Saya tidak ada yang bisa menduga, tetapi kan kita yakin bahwa apa yang disebut dengan vaksin adalah game changer. Itu telah terjadi di berbagai negara. Amerika tadi misalnya tahun 2020 mengalami kontraksi yang signifikan, tetapi 2021 kehidupan sudah normal kembali, tiba-tiba pertumbuhan ekonomi melonjak luar biasa. Hari ini kemarin teman-teman yang pulang dari Amerika mengatakan bahwa untuk beli mobil di Amerika antrinya lebih dari 8 bulan karena begitu permintaan meningkat. Begitu juga misalnya mau pergi ke restoran, orang harus antri dan harus booking bahkan lebih dari 1 hari sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa orang ingin melakukan sesuatu aktivitas yang selama ini mereka merasa terkurung misalnya. Itu yang dialami oleh berbagai negara. Oleh sebab itu COVID kita pada hari ini, pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi, kemudian PPKM yang lebih efektif. Mudah-mudahan ya PPKM ini cepat berakhir, dengan demikian aktivitas masyarakat menjadi normal kembali, dan kemudian ekonomi kita mudah-mudahan 2021 ini akan tumbuh positif yang cukup signifikan. Baik, seluruh tanah akan terdaftar atau tersertifikasi di 2025. Apa sih upaya percepatan pendataan dan sertifikasi ini, Pak? Nah, targetnya adalah seluruh tanah kita daftarkan. Kalau bisa bersertifikat, tapi tidak semua tanah yang bisa didaftarkan bisa bersertifikatkan. Karena misalnya Anda punya tanah, mungkin Anda lahir di Jawa Timur katakanlah misalnya. Ya, kemudian kita daftarkan tanah di sana bahwa tanah itu milik Anda. Tapi Anda nggak di tempat, ya kan? Sehingga kita tidak bisa sertifikatkan. Tapi kita daftarkan bisa. Dengan demikian kita tahu batasnya, kita tahu siapa pemiliknya, cuma belum ada sertifikat. Sertifikat itu ada bukti kepemilikan, ya, atau bukti hak di atas sebidang tanah. Nah, kita target 2025 seluruh tanah terdaftar. Karena COVID misalnya, karena satu dan lain hal, kalaupun tidak tercapai sedikit, mesti oke, ya kan? Tetapi kita harus tetap optimis sampai sekarang bahwa target itu harus dicapai tahun 2025. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita terbantu sekali dengan teknologi, ya, teknologi pengukuran misalnya sekarang. Teknologi pengukuran dengan alat ukur digital itu cukup. Dengan menaruh alat ukur itu kita tahu berapa luasnya, berapa jaraknya, berapa meter, semua. Dengan demikian produktivitas pengukuran menjadi sangat cepat, ya kan? Teknologi sangat membantu. Kemudian juga dengan ada Zoom, kita bisa koordinasi, apa aja ada masalah bisa kita koordinasi dengan lebih cepat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita bisa lebih produktif. Oleh sebab itu kami tetap optimis, mudah-mudahan seluruh tanah bisa kita daftarkan. Kalau semua tanah sudah kita daftarkan, maka kepastian hukum terhadap tanah menjadi lebih baik. Kalau kemudian semua sertifikat sudah dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat akan terbebas daripada rentenir, ya kan? Karena dengan ada sertifikat mereka bisa pergi ke bank minta pinjaman secara formal. Kalau selama ini masyarakat yang nggak punya sertifikat pergi ke rentenir, bayar bunga mungkin 1 tahun sampai dengan 100%, dengan ada sertifikat masyarakat bisa pergi ke dapat pinjaman dari KUR misalnya, kredit usaha rakyat, bunganya cuma 7% setahun. Bayangkan dari 100% menjadi 7%. Nah, dalam konteks ini saya ingin ingatkan masyarakat, walaupun punya sertifikat ini banyak masyarakat sekarang yang terjebak ke pinjol, pinjaman online. Dan banyak pinjaman online itu ada penjahat yang menipu masyarakat. Hati-hati kalau pinjam di pinjaman online. Lihat dulu siapa yang berikan pinjaman itu, apakah terdaftar di OJK atau tidak. Banyak sekali orang yang terjebak oleh pinjaman online ilegal, yang kemudian bahkan ada yang bunuh diri dan lain-lain, dan sekarang sedang dikejar oleh pihak kepolisian. Penjahat-penjahat yang menyalahgunakan itu sedang dikejar dan diambil tindakan pidana. Tapi tentu ada di antara juga pinjaman online yang legal, yang memberikan pinjaman dengan mudah, dengan bunga yang reasonable. Nah, tapi saya membicarakan dalam konteks pemilikan tanah ini, sertifikat tanah, ya ada ekonom yang mengatakan bahwa tanah yang tidak bersertifikat adalah idle asset.
sedangkan tanah yang bersertifikat menjadi living asset. Ya, kenapa living asset? Dengan sertifikat itu orang bisa mendapatkan akses permodalan yang murah dan lebih pasti. Baik, BPN sudah melakukan layanan elektronik. Apakah ada jaminan keamanan dan lebih cepatnya layanan, Pak Sofyan? Layanan elektronik, ya, layanan elektronik itu jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, ya. Karena misalnya kalau dulu Anda akan melakukan menaruh hak tanggungan di perbankan, Anda harus pergi ketemu notaris, PPAT, harus cek datang ke BPN, ngecek dan macam-macam itu secara manual, harus dengan kehadiran. Hari ini pengecekan kemudian hak tanggungan cukup dilakukan secara digital, ya. Maka tugas kami mendigitalisasi semua dokumen yang ada di kantor BPN. Ya, ini memang belum seluruh tanah atau dokumen itu terdigitalisasi karena kita punya hampir 3 miliar dokumen yang ada di kantor BPN yang harus kita digitalkan. Tapi di kantor-kantor utama di mana aktivitas ekonomi tinggi itu kita prioritaskan untuk kita digital. Jadi digitalisasi membuat lebih mudah, membuat lebih pasti, membuat lebih cepat, ya, pelayanan kepada masyarakat, sehingga suatu saat nanti ya masyarakat itu mungkin tidak perlu lagi ketemu dengan aparat birokrasi pada umumnya. Oleh sebab itu ini juga bagian dari program Presiden, janji Presiden waktu kampanye yang dia sebut dengan digital melayani, ya, DILAN, digital melayani. Nah, ini berbarengan juga dengan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah secara cukup serius. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.